Salam Guru Penggerak. Saya Reni Estiningsih, GGP Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Berikut ini adalah aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi Bu Tisna. Pagi Bu Reni. Ya, hari ini mau mengajar di kelas 10-2. Iya, pelajaran apa Bu? Mata pelajaran apa? Dasar akuntansi tentang jurnal penutur. Oh ya, mata pelajaran produktif ya. Terus untuk hari ini yang rencananya mau diobservasi, tujuan pembelajarannya apa ini? Saya buat peserta didik bisa menentukan akun-akun yang digunakan dalam penyusunan jurnal penutur. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa menganalisis akun apa saja yang diperlukan dalam penyusunan jurnal penutur. Dan yang ketiga, yang terakhir, peserta didik nantinya akan mampu untuk menyusun atau membuat jurnal penutur. Oh, oke. Nah, untuk observasi hari ini, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa? Area pengembangan yang hendak dicapai itu kan kita melalui proses pembelajaran diferensiasi ya Bu. Jadi anak-anak itu diberikan pembelajaran sesuai dengan minat belajarnya dan kemampuannya masing-masing. Jadi nanti awalnya saya akan memberikan kuis. Saya ingin melihat sejauh mana anak-anak itu mengerti tentang tahap siklus akuntansi perusahaan jasa, karena jurnal penutup ini adalah salah satu tahap siklus pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Kemudian pembelajaran diferensiasi itu nanti saya akan memakai ada diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Oh, terus untuk pengembangan sosial emosionalnya? Oh ya, untuk PSE kita pakai yang kesadaran diri dan PSE berrelasi. Untuk kesadaran diri nanti ada tekniknya untuk refleksi, dan anak-anak saya putarkan musik instrumental untuk membantu dia fokus belajar. Kemudian untuk berrelasinya nanti kita akan mengadakan diskusi kelompok dan presentasi di depan kelas. Oke. Berarti ada pembelajaran diferensiasi, ada pembelajaran sosial emosional ya. Terus untuk mencapai itu strategi apa yang sudah dipersiapkan? Yang sudah saya persiapkan itu untuk PSE untuk pengembangan sosial emosional, untuk PSE kesadaran diri itu saya menggunakan teknik stop, ya, teknik stop namanya, untuk teknik menyadari nafas. Nanti anak-anak akan saya minta untuk mereka tenang, kemudian mereka fokus. Terus saya putarkan untuk musik instrumental. Saya minta untuk anak-anak bisa lebih fokus melepaskan beban-beban apa yang sudah dia lakukan hari ini, beban-beban yang kiranya mengganjal fokus mereka. Kemudian untuk PSE berelasi itu anak-anak akan saya bagi menjadi 2 kelompok, dan di sana mereka akan berdiskusi tentang jurnal penutur. Saya akan berikan tugas, kemudian mereka akan presentasi di depan kelas, dan ada tanya jawab antar anak antar kelompok. Kemudian untuk diferensiasi proses itu saya memberikan video pembelajaran sesuai dengan minat belajarnya, kemudian sesuai dengan kemampuannya. Kemudian untuk diferensiasi kontennya itu saya memberikan tugas untuk yang kemampuannya tinggi, itu saya akan berikan tugas membuat atau menyusun jurnal penutup. Kalau yang kemampuannya rendah itu nanti akan berikan tugas melengkapi jurnal penutup. Kemudian untuk diferensiasi produknya itu terakhir, nanti anak-anak saya akan berikan tugas mereka mencari contoh laporan keuangan perusahaan yang real atau datang langsung ke dalam perusahaan, kemudian mereka akan menganalisa dan menyusun jurnal penutup. Ya, untuk rencananya sudah matang sekali. Selamat menjalankan pembelajaran. Semoga apa yang direncanakan dapat tercapai, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sudah libur long weekend ya selama 3 hari ya. Saya harap ketika kita mulai belajar kembali pada hari ini, kita akan lebih bersemangat dan lebih fokus ya. Sebelum memulai pembelajaran, saya mau mengajak kalian semua untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar kita. Karena saat ini kalian berada di sekolah, berada di kelas ini, maka lingkungan sekitar kalian adalah kelas ini. Jadi saya mohon jika ada sampah di sekitar tempat dudukmu, di meja, kamu sembunyikan di laci, di dekat tempat duduk, itu boleh dikeluarkan, dikumpulkan, kemudian dibuang ke tempat sampah. Coba dicek dulu.
kebersihannya supaya lebih rapi tempatnya ya. Sampah-sampah yang ada di bawah bisa diambili, kemudian dibuang ke tempat sampah. Silakan dibuang ke tempat sampah dulu. Oke, mejanya boleh dirapikan ya. Yang di atas meja itu kira-kira yang membuat tidak fokus apa, boleh disimpan terlebih dahulu. Bagaimana? Lebih enak dipandang? Ya, mejanya sudah rapi, sudah nyaman, lebih enak untuk belajar. Oke, sebelumnya saya mau mengabsen dulu. Hari ini Selasa tanggal 2 Mei 2023 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Yang tidak masuk Gracia, betul? Ya, sakit ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengajak kalian untuk lebih fokus terhadap apa yang akan saya bahas hari ini, yaitu tentang jurnal penutup. Bentar. Oke, semua yang ada di atas meja boleh disimpan, boleh ditutup ya. Semua boleh ditutup dulu, bukumu ditutup dulu. Kemudian kalian bisa duduk dengan tenang, Tangan boleh di atas meja, boleh di atas paha, ya. Kemudian kaki jangan ditaruh di pijakan meja, kakinya taruh di atas lantai, ya. Kemudian matanya boleh terbuka, boleh terpejam. Kalau terbuka membuatmu nggak fokus, lebih baik terpejam tapi jangan tidur, ya. Oke, saya akan memutarkan musik instrumen. Ini akan membuat kalian lebih fokus dalam pembelajaran. Oke, kalian duduk dengan tenang. Boleh mengambil nafas. Ambil nafas tuh kalian ingat beban-beban yang tadi pagi kita lewati itu apa saja. Kemudian kamu bisa mengeluarkan pelan-pelan. Tarik nafas, kemudian keluarkan pelan-pelan. Itu kamu melepaskan beban yang ada di dalam tubuh. Ya, bisa dilakukan berulang kali. Nafas sebentar, kemudian boleh dikeluarkan. Kemudian kamu fokus. Hari ini mau belajar apa? Fokus tujuannya apa? Belajar. Bisa tenangkan dirimu.
membuat kalian lebih rileks, lebih fokus. Saya mau tanya, Dea, setelah kamu mendengarkan musik ini, kemudian kamu berlatih untuk mengambil nafas, kemudian mengeluarkan pelan-pelan, apa yang kamu rasakan, Dea? Coba Desi, apa yang kamu rasakan, Desi? Ini bisa kamu praktekkan di rumah ketika kamu mau belajar, ketika kamu mengerjakan tugas. Oh, saya kok sepertinya tidak bisa fokus. Kamu bisa mencoba teknik ini di rumah, ya. Oke, baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang jurnal penutup. Oke, kita akan belajar tentang jurnal penutup. Saya mau tanya sebelumnya, siapa yang masih ingat tahapan pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa? Ada yang masih ingat? Dan nomor 1 yang pernah kita lakukan, kita kerjakan, membuat apa? Jurnal umum. Kemudian yang kedua, menyusun buku besar. Kemudian yang ketiga, neraca saldo. Kemudian yang keempat, jurnal penyesuaian. Kemudian yang kelima, neraca lajur atau worksheet. Kemudian kemarin yang terakhir apa? Membuat laporan keuangan. Dan ini selanjutnya adalah jurnal penutup. Jadi langkah selanjutnya setelah membuat laporan keuangan adalah membuat jurnal penutup. Setelah jurnal penutup, apakah sudah selesai, Bu? Masih ada lagi. Masih ada neraca saldo setelah penutupan dan jurnal kembali. Tapi hari ini kita cukup membahas jurnal penutup dulu. Atau dalam bahasa akuntansinya disebut closing entries. Disebut apa? Closing entries. Jadi nanti kalau kamu mendengar, tolong buatkan, misalnya kamu bekerja, tolong buatkan closing entries, kamu jangan bingung. Itu berarti artinya kamu disuruh membuat jurnal penutup. Oke, sebelumnya supaya saya tahu sejauh mana kemampuan kalian selama kita belajar tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa, saya mau mengadakan kuis di awal, ya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, saya bagikan soalnya di belakang ya. Tulis nama dan nomor absenmu. Kemudian dijawab di belakangnya saja, ya, di belakang kertasnya. Dikerjakan sendiri-sendiri, dijawab di belakang kertas soalnya. Jawab singkat, tidak usah panjang-panjang.
jurnal penutup. Oke, tujuan pembelajaran hari ini itu saya harapkan kalian semua bisa menunjukkan akun-akun apa yang dipakai untuk penyusunan jurnal penutup. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis kira-kira akun apa saja yang diperlukan untuk penyusunan jurnal penutup atau closing apa tadi namanya? Closing entries. Kemudian yang ketiga, terakhir nanti kalian akan bisa membuat atau menyusun jurnal penutup. Oke, saya akan memberikan video pembelajaran hari ini. Kalian bisa nanti menyimak dan mendengarkan dan memperhatikan dari video pembelajaran jurnal penutup yang akan saya putarkan ya. Jadi tolong diperhatikan. Dalam siklus akuntansi, setelah perusahaan menyusun laporan keuangan, tahap berikutnya perusahaan akan menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun sementara di akhir periode. Jadi ingat ya, jurnal penutup itu dibuatnya di akhir periode setelah penyusunan laporan keuangan. Nah, sekarang akun-akun apa saja yang ditutup? Akun-akun yang ditutup itu adalah akun-akun nominal dan akun pembantu modal. Yang termasuk akun nominal itu adalah akun yang ada di laporan laba rugi. Jadi isi dari akun nominal itu adalah pendapatan dan beban. Sedangkan yang termasuk akun pembantu modal itu adalah prive dan itisan laba rugi. Jadi ingat ya, yang dibuat jurnal penutup itu ada 4, yaitu ada pendapatan, beban, kemudian laba atau rugi, dan prive. Nah, akibat dari pembuatan jurnal penutup ini, nantinya saldo akun tersebut akan menjadi 0. Sehingga setelah data jurnal penutup diposting ke buku besar, yang tersisa itu tinggal akun real saja, ya. Akun real itu adalah akun yang ada di neraca. Jadi setelah penyusunan jurnal penutup, nanti yang tersisa tinggal ada akun aktifan, utang, dan modal atau ekuitas perusahaan saja. Sekarang bagaimana cara menyusun jurnal penutup? Untuk menyusun jurnal penutup itu ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita akan menutup akun pendapatan. Caranya dengan mendebet akun pendapatan dan mengkredit akun itisan laba rugi. Kemudian yang kedua, kita akan menutup akun beban, yaitu dengan cara mendebet akun itisan laba rugi dan mengkredit akun beban. Yang ketiga, kita akan menutup akun laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Cara, jika perusahaan memperoleh laba, maka cara pembuatan jurnal penutupnya itu adalah dengan mendebet akun itisar laba rugi dan mengkredit akun modal. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka cara pembuatan jurnal penutupnya adalah dengan mendebet akun modal dan mengkredit akun itisar laba rugi. Dan yang keempat, kita akan menutup akun prive untuk perusahaan perseorangan atau akun dividen untuk perseroan jabatan atau PT. Caranya yaitu untuk prive ini akan ditutup dengan cara mendebet akun modal dan mengkredit akun prive. Sementara untuk dividen, ini cara membuat jurnal penutupnya adalah dengan cara mendebet akun laba ditahan dan mengkredit akun dividen. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara penyusunan jurnal penutup ya, lewat contoh soal berikut ini. Nominal. Nah, akun nominal ini bisa kita lihat di laporan laba rugi perusahaan.
Namun di sini untuk membuat jurnal penutup, saya akan menggunakan neraca lajur milik konsultan Lutfi. Jadi datanya itu diambil dari data neraca lajur milik konsultan Lutfi. Nah, di sini di neraca lajur ini yang kita lihat hanya kolom laba rugi dan kolom neraca, ya. Baiklah, ini adalah neraca lajur sebagian milik konsultan Lutfi. Di sini data yang saya tampilkan adalah kolom laba rugi dan neraca. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat jurnal penutup untuk konsultan Lutfi, ya. Jadi caranya, yang pertama di sini kita membuat kolom jurnal terlebih dahulu, ya, kolom jurnal penutup terlebih dahulu. Kolom yang digunakan ini sama dengan kolom jurnal umum, terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Untuk judulnya, ya, sama dengan pembuatan judul laporan lainnya. Jadi yang pertama nama perusahaan, yaitu konsultan Lutfi, kemudian nama jurnalnya, yaitu jurnal penutup, dan yang terakhir ada periode pembuatannya, yaitu per 31 Desember 2019. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan jurnal penutup. Yang pertama, kita akan menutup akun pendapatan. Kalau kita lihat di kolom neraca lajur ini, yang khususnya di kolom laba rugi, akun pendapatan ini nilainya ada di sebelah kredit, ya. Di sini kalau kita lihat, ya, untuk akun pendapatan ini ada dua, ya, yang di sebelah kredit nilainya atau yang sudah saya beri warna merah di sini, yaitu ada pendapatan jasa di sebelah kredit senilai 7.300.000 dan ada pendapatan bunga senilai 300.000 di sebelah kredit. Nah, pada saat kita akan membuat jurnal penutup, nilai yang di sebelah kredit ini akan kita pindahkan nilainya ke sebelah debit. Tujuannya supaya nanti saldo pendapatan menjadi 0. Ya, nanti nilainya ini akan dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Ya, jadi cara pembuatan jurnal penutupnya, pendapatan jasa di sebelah debit 7.300.000, kemudian pendapatan bunga di sebelah debit 300.000, kreditnya ikhtisar laba rugi senilai 7.600.000 rupiah. Kemudian yang kedua, kita akan menutup akun beban. Kalau kita lihat di sini di kolom neraca lajur laba rugi ini, ya, akun beban ini nilainya ada di sebelah debit, ya, atau yang sudah saya beri tanda warna biru, ya. Ada beban gaji di debit 3.500.000, beban iklan di debit 400.000, beban perlengkapan di debit 800.000, beban sewa 1.600.000 di debit, dan beban penjualan peralatan di debit juga 400.000. Pada saat kita akan membuat jurnal penutup, nilai yang ada di sebelah debit ini harus kita pindahkan ke sebelah kredit supaya saldo beban-beban ini menjadi 0. Nah, debitnya itu nanti namanya ikhtisar laba rugi. Nah, nilai ikhtisar laba rugi ini adalah berasal dari penjumlahan beban-beban ini. Jadi penjumlahan beban gaji ditambah beban iklan, ditambah beban perlengkapan, ditambah beban sewa, dan ditambah beban penyusutan peralatan. Ya. Jadi cara pembuatan jurnal penutupnya beban, ya. Yang pertama ada ikhtisar laba rugi di sebelah debit. Nilainya di sini ada 6.700.000. Kemudian beban gaji di sebelah kredit senilai 3.500.000. Kita memindahkan, ya, saldonya ke kredit. Kemudian beban iklan 400.000. Beban perlengkapan 800.000. Beban sewa 1.600.000 dan beban penjualan peralatan di kredit juga 400.000. Ya, saya ulangi. Nilai ikhtisar laba rugi yang senilai 6.700.000 ini berasal dari penjumlahan nilai beban. Ya, jadi total beban ini kita jumlahkan semua. Nilainya letakkan ke dalam kolom debit untuk ikhtisar laba rugi. Berikutnya di sini kita akan menutup akun laba. Karena di sini konsultan Lutfi memperoleh laba senilai Rp900.000. Laba, dia akan menambah modal. Ingat, ya, modal kalau bertambah di sebelah debit. Sehingga untuk membuat jurnal penutup laba,
ini nanti akan ada akun modal di sebelah kredit. Ya, jurnal penutupnya menjadi sisa laba rugi di sebelah debit, modal di sebelah kredit senilai 900.000. Ya, kalau kita lihat di sini memang perusahaan memperoleh laba dan sudah saya beri tanda warna coklat di sini ya. Ada laba senilai 900.000. Dan yang terakhir, di sini kita akan membuat jurnal penutup untuk prefer. Nah, untuk prefer, ini datanya kita ambil dari neraca. Ya, dan sudah saya beri warna tanda hijau di sini ya. Prefer akan mengurangi modal. Sehingga cara pembuatan jurnal penutup untuk prefer ini akan ada akun modal di sebelah debit. Ya, jurnal penutupnya menjadi modal tuan rupiah di debit, kemudian ada prefer di sebelah kredit senilai 400.000. Ya, jadi prefer yang awalnya di debit dipindahkan di sebelah kredit supaya saldo prefer menjadi 0. Kalau sudah, ini total debit maupun kredit kita jumlahkan dan jumlahnya harus balance, harus imbang. Ya. Setelah selesai menyusun jurnal penutup, langkah selanjutnya perusahaan akan memposting data dari jurnal penutup ke buku besar. Tapi ingat ya, sebelum kita memposting data dari jurnal penutup ke buku besar, kita memposting terlebih dahulu data dari jurnal penyesuaian ke buku besar. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita akan ketemu dengan nilai dari saldo tiap tahun. Nah, Oke. Jurnal penutup. Tadi kalian sudah melihat video pembelajaran ya, ada contoh soalnya juga. Dari video pembelajaran yang kamu lihat, akun-akun yang digunakan dalam jurnal penutup itu akun apa saja? Pendapatan, kemudian beban, kemudian prefer, kemudian modal. Jadi kenapa di kuis tadi saya keluarkan, tolong kamu bedakan akun real dan akun nominal. Karena jurnal penutup itu yang digunakan adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Jadi akun-akun yang digunakan dalam jurnal penutup itu hanya akun nominal dan akun pembantu modal. Akun nominal terdiri atas apa saja? Pendapatan dan beban. Masih ingat ya? Akun nominal itu akun yang tersaji dalam laporan apa? Laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Disebut juga akun sementara, makanya dia dibuatkan jurnal penutup karena nanti di periode berikutnya dia tidak akan keluar lagi. Itulah pendapatan dan beban serta akun pembantu modal, yaitu prefer dan modal yang dijelaskan dalam video pembelajaran. Sampai di sini mudah, paham? Mengerti ya? Oke. Kalau begitu kalian saya suruh untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik dulu. Sebelumnya kalian akan dibagi menjadi, saya bagi aja karena terlalu banyak, saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini cowok-cowok, biar cowok-cowok di sini. Kemudian yang Puspa, kemudian dia Lentera, kemudian Mareta itu jadi 1 kelompok. Kemudian Desi ke Monica sama Rafa dan Anastasia ya. Oke, silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Mejanya boleh digabungkan, boleh ya, supaya enak belajarnya, diskusinya bagaimana. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing dulu. Kamu Yogi ke sana Yogi. Nah, tempat duduknya digeser. Saya berikan soalnya ya, saya berikan soalnya masing-masing.
Yang kedua, modal dana di kredit 3.015.000. Total debit 7.800.000, total kredit 7.800.000. Sekian dari kami ya. Ada pertanyaan? Kami persilakan. Dari kelompok 3 ada yang mau bertanya? Silakan kalau bertanya terus. Kelompok 2 bertanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak saya mau bertanya. Kalau seandainya ini kan dalam laporan laba ini servis sepeda motor mantap. Kalau seandainya kan laba bersih 3.015.000. Kalau seandainya dia rugi, jurnal penutupnya agak gimana? Kalau seandainya rugi, kalau misalnya untung kan kamu jurnal penutupnya intisal laba rugi disebut kreditnya modal dana, betul? Nah, kalau misalnya rugi, berarti jurnal penutupnya bagaimana? Coba diskusi dulu. Ini kan kalau laba, kalau rugi bagaimana? Yuk coba dijawab, siapa? Mau menjawab? Monika? Atau Anas? Anas, jawab Anas. Gak usah takut ya, gak usah takut salah. Modal dananya di debit, intisal laba ruginya di kredit. Ya, betul ya. Jadi kalau rugi itu kebalikannya ya. Berarti jurnal penutupnya modalnya di sebelah debit, kreditnya intisal laba rugi. Paham ya? Semua ya. Oke, selamat tutup sekian. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Intisal laba rugi kredit 1.860.000. Intisal laba rugi di debit 835.000. Beban sewa ruangan kredit 60.000. Beban listrik kredit 200.000. Beban kelewat kredit 25.000. Sesuai gaji di kredit 300.000. Beban perlengkapan di kredit 160.000. Beban penyusunan peralatan di kredit 50.000. Modal dana di debit 100.000. Prepaid di kredit 100.000. Sewa barugi debit 3.015.000. Modal dana kredit 3.015.000. Jumlah debit 7.800.000. Jumlah kredit 7.800.000. Ini definisinya berapa? 7.800.000. Coba pertanyaan nggak sebentar. Sekian kami dari kami ada pertanyaan. Udah, pertanyaan kelompok 3. Kelompok 1. Ada yang menanyakan? Saya yang bertanya lagi. Ya. Ini kan kalau dalam lembar kerja yang saya berikan itu sudah diketahui laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Kalau misalnya kamu diperhadapkan dengan worksheet-nya saja atau neraca lajurnya saja, ketika kamu disuruh membuat jurnal penutup, kamu lihat di kolom apa? Kalau itu berupa worksheet, bukan laporan laba rugi dan perubahan modal. Lihatnya di kolom apa kalau neraca lajur? Silakan diskusi dulu. Di laporan Dan berarti dan apa? Iya, ya. Jadi untuk semua aja ya.
kecil dari kelompok kami. Servis sepeda motor mantan dengan penutup periode 31 Desember 2018 dengan rupiah. Pendapatan jasa debit 3.850.000. Intisar laba atau rugi di kredit 3.850.000. Intisar laba atau rugi di debit 835.000. Beban sewa ruangan kredit 60.000. Beban listrik 200.000. Beban telepon 75.000. Beban gaji 300.000. Beban perlengkapan kredit 150.000. Beban penyusunan peralatan kredit 50.000. Modal dana debit 100.000. Kredit 100. Kisar laba atau rugi debit 3.015.000. Modal dana kredit 3.015.000. Total 7.800.000. Totalnya berapa? 7.800.000. Oke, coba ditutup presentasinya. Silakan ada yang bertanya atau tidak. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak, kelompok 1? Kelompok 2? Ya, kalau tidak saya bertanya. Dari yang kamu buat, kan kamu membuat jurnal penutup ya. Kalau kelompok ini melengkapi ya, tadi melengkapi jurnal penutup. Berarti akun-akun di dalam jurnal penutup itu apa saja? Akun-akun yang diperlukan dalam penyusunan jurnal penutup itu apa saja? Mbak, kelompok 3. Dari yang kamu buat itu. Apa? Kok ini? Dijawab, Mbak. Yang kamu kerjakan ini loh. Akun-akun yang diperlukan dalam membuat atau menyusun jurnal penutup itu apa saja? Dari yang kamu buat itu tinggal baca. Apa saja berarti? Nelson, ayo Nelson. Dari yang kamu buat saja itu yang kamu buat. Modal dan Nggak usah pakai namanya. Modal, kemudian apa modal, lagi? prepaid, beban, udah Beban, terus apa lagi? modal, Modal sudah. Modal, pendapatan, beban, dan jasa, free. pribadi. Oke, silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kita tepuk tangan ya. Jadi jawaban lembaga kerja yang saya berikan seperti ini ya. Pendapatan jasa di sebelah D. Ini dari mana? Dari laporan laba. Pendapatan itu saldo normalnya di sebelah mana?
itu saldo normalnya ada di sebelah debit. Maka untuk membuat jurnal penutup beban ini akan berpindah di sebelah kredit. Jadi ketika membuat jurnal penutup debitnya intisar laba rugi. Kemudian yang ketiga, prefer. Prefer itu ada di sebelah debit harusnya. Jurnal penutup dia akan dibalik di sebelah kredit. Debitnya apa? Debitnya bukan intisar laba rugi, tapi modal. Yang untuk prefer itu adalah modal. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir ini karena kita melihat dari laporan laba rugi dalam lembar kerja, dia laba atau rugi? Dalam laporan laba rugi itu laba atau rugi tadi servis sepeda motor? Laba. Karena laba maka jurnal penutupnya modal dana itu ada di sebelah kreditnya. Bisa laba rugi. Kalau seandainya dalam soal dia tidak laba tapi rugi, maka jurnal penutupnya modalnya ada di sebelah debit. Debitnya bisa laba rugi. Ya, sampai di sini paham? Jadi akun-akun yang diperlukan dalam jurnal penutup itu ada akun nominal dan akun membantu modal. Akun nominal terdiri atas apa? Pendapatan dan beban. Akun pembantu modal terdiri atas modal dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak untuk tugas minggu depan ya kalian bisa mencari contoh real, berarti nyata ya, kenyataan laporan keuangan dari perusahaan jasa. Bisa cari di internet, bisa juga kamu langsung datang ke perusahaannya langsung boleh ya. Minta laporan keuangannya. Kemudian tugasmu menganalisa laporan keuangan tersebut dan membuat jurnal penutup atau closing entries. Jadi mencari contoh realnya ya, yang nyata laporan keuangan perusahaan jasa. Bisa searching di Google, bisa. Kamu datang langsung ke perusahaan juga bisa. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Oke. Hari ini ya, saya mau tahu ya, kira-kira pembelajaran hari ini tuh menurut kalian bagaimana ya? Respon kalian bagaimana? Boleh dikatakan sejujur-jujurnya, oh membosankan, oh menyenangkan, oh sesuatu yang menarik ya. Ini saya berikan gambar emoticon ya, ada senyum, kemudian ada jempol, kemudian ada sedih ya. Kalian bisa nanti ketika saya tanya kalian bisa angkat ini ya untuk mewakili perasaan kalian. Hari ini tuh karena pembelajarannya jurnal penutup itu bagaimana ya? Diisi sejujur-jujurnya, nggak usah takut dengan kesalahan ya. Oke, saya berikan per kelompok. Nanti kalian bisa beri. Yogi kenapa kembali ke tempat duduknya? Ayo sini. Kita kelompoknya Yogi. Kira-kira setelah kamu mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal kemudian berdiskusi sampai terakhir tadi, kira-kira kesan pembelajaran hari ini itu bagaimana? Boleh diangkat? Apa? Oh, menyenangkan. Kemudian kelompok tengah apa? Oke, jempol dan menyenangkan. Dan kelompok satu, Mbak saya lihat. Oke, jempol semua. Oke, terima kasih untuk atensinya ya, untuk perhatiannya ya. Boleh berikan tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan. Selamat siang. Selamat siang Bu Tisna. Selamat siang, Bu. Gimana rasanya setelah melakukan pembelajaran dan diobservasi? Merasa belajar banyak hal yang baru ya, karena kan untuk pembelajaran diferensiasi jujur baru kali ini ya saya praktek belajar diferensiasi. Tapi ketika membuat RPP dan praktek langsung itu saya boleh belajar, oh ternyata belajar diferensiasi itu tidak sesulit yang saya bayangkan gitu. Dan menurut saya itu lebih efektif ke murid ya, karena kan
antar satu anak dengan anak yang lain bisa diberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuannya gitu kan. Kalau pembelajaran sebelumnya kan soalnya sama semua sama tugasnya, kalau ini kan sesuai dengan kemampuan anak-anak masing-masing. Kira-kira sudah puas belum dengan apa yang dilakukan hari ini? Belum sih, banyak hal yang mesti sepertinya saya harus perbaiki ya, seperti yang diferensiasi prosesnya, sepertinya saya harus membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi itu. Kemudian untuk diferensiasi kontennya mungkin tugasnya agak lebih bervariasi lagi ya. Kalau tadi sudah yang satu membuat, satu melengkapi, kalau mungkin besok ada seperti itu lagi, saya bisa mencari kira-kira membuat yang satu membuat apa, yang satu membuat apa, dibedakan. Ya, jadi yang akan dikembangkan selanjutnya berarti diferensiasi Iya, itu ya. diferensiasinya. Ya, dari yang sudah saya amati tadi sudah baik secara keseluruhan. Untuk pembelajaran sosial emosionalnya sudah ada kesadaran diri dengan mendengarkan instrumentalia, kemudian di akhir pembelajaran memberi gambar emotikon, siswa boleh mengungkapkan apa yang dirasakan ketika mengikuti pelajaran Buddhisme. Kemudian untuk diferensiasinya juga untuk kontennya sudah dipersiapkan dari kuis yang mengecek atau mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajar. Kemudian untuk diferensiasi produknya juga sudah disiapkan, mungkin ke depan bisa lebih dikembangkan lagi. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah boleh diobservasi. Oke, sama-sama Bu.